Warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Anak-anak, seperti biasa, setiap 1 bulan sekali kita melaksanakan kegiatan predator atau membaca bersama-sama dari seluruh siswa-siswi yang berada di SDN Santri 1. Nah, untuk kegiatan kali ini seperti biasa kita akan melakukan membaca, nanti akan dibimbingnya sama Bulika. Kemudian tugas ini juga merupakan salah satu tugas untuk melengkapi paket tugas di bulan Agustus ya. Untuk selanjutnya acaranya baik, untuk pemandu acara nanti akan dilanjutkan sama Bulika ya. Tapi sebelumnya ini pengen salam literasi dulu ya. Salam literasi. Salam literasi. Baik, untuk selanjutnya acara akan dipandu sama Ibu Rika untuk waktunya yang tepat. Kita silakan Ibu Rika. Siap, ulangi lagi. Salam literasi. Salam literasi. Semangat semuanya. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah sehat semua ya. Anak-anak suka membaca? Suka, bagus. Sekarang kita anak-anak ya, kita baca dulu buku yang kalian baca itu ya. Nanti kalian mereview menceritakan kembali apa yang kalian baca. Ya, silakan kalian baca mulai. 1, 2, 3. Semangat bacanya, ayo. Sudah bisa baca semuanya? Dengarkan. Membaca itu adalah kuncinya ilmu. Ya, buku itu gudangnya ilmu. Makanya dengan banyak membaca, kalian akan banyak mengetahui segala ilmu pengetahuan. Silakan. Apa yang judul yang dibaca bukunya? Judulnya apa? Apa? Ini siapa namanya? Tio Reza. Apa yang Tio baca, buku apa? Strategi mengembangkan pasukan pembunuh. Oke ya bacanya. Sebelah sini. Siapa namanya? Apa yang dibaca, buku apa? Ini bacanya ya. Ayo semuanya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Angel. Saya dari kelas 4 Korpri SDN 2. Terus Saya ingin menceritakan pohon mangga Tio. pengarangnya? Pada suatu hari ada TK. Ibu guru itu ingin membagikan pohon bibit mangga pada satu persatu anak. Ibu guru itu memberi pesan, kerjakan ini bersama ayah kalian masing-masing. Saat Tio pulang sekolah, Tio langsung berlari bertemu ayahnya. Tio berkata, "Ayah, aku memiliki tugas," kata Bu Guru. Kata Bu Guru, "Aku harus menanam bibit ini." Kemudian Kata ayah, "Oh, ayo kita tanam bersama, tapi kamu harus ganti-ganti dulu ya." Kata Tio, "Iya ayah." Saat sudah makan siang, Tio ke taman belakang rumahnya. Tio bersama ayahnya menanam pohon bibit itu.
setelah menanam pohon bibit itu, Tio lekas ke ibunya. Ibu, aku telah menanam bibit itu. Oh iya, kata ibunya. Keesokan harinya, kata guru, siapa yang sudah menanam pohon bibit itu? Dia mengacungkan tangan. Saya, Bu. Apakah ibu guru? Bagaimana caranya, Tio? Kata Tio, saya menanam pohon bibit itu bersama ayah saya, Bu, di halaman belakang. Bagus, Tio. Saat pulang sekolah, Tio berlekas lari. Ibu Tio berkata, Tio mau kemana? Ganti baju dulu. Iya ibu, aku ingin melihat dulu tanaman aku yang di halaman belakang. Saat dilihat, tanaman Tio terlihat kekurangan air. Lekas itu, Tio kembali ke rumah. Tio mengambil air. Saat sudah mengambil air, Tio menyirami tanamannya. Saat keesokan harinya lagi, Tio ke sekolah. Kata bu guru, siapa yang sudah mengurus tanamannya? Tio yang lain mengangkat tangan. Saya, Bu. Saat istirahat, teman-teman Tio saling ngobrol. Kata teman cewek Tio, aku senang sekali telah menanam pohon mangga itu. Kata bu guru, jika kita menjual pohon mangga itu, kita bisa beli sepeda. Kata teman Tio yang satu lagi. Iya. Lalu Ardi yang mendengar kata itu, Ardi berkata, alah, pohon mangga juga bisa dibeli Pak. Kalau gak usah ditanam. Keesokan harinya, Tio bertemu ayahnya. Ayah, kata bu guru, emangnya jika kita menjual pohon mangga, kita bisa membeli sepeda. Betul sekali, ayah Tio berkata. Tetapi pohon mangga jika ingin tumbuh harus menunggu selama 3 tahun, Tio. Ayah Tio berkata. Oh. Saat itu, keesokan harinya, saat dia ingin tidur, dia memimpikan dia ingin membeli sepeda. Keesokan harinya, saat dia bangun tidur, dia ke sekolah. Saat dia ke sekolah, dia bertanya kepada ibu guru. Ibu guru, apakah benar pohon mangga akan lama untuk ditunggu tumbuhnya? Benar sekali, Tio. Pohon mangga akan tumbuh selama harus menunggu 3 tahun. Saat Tio sudah mencapai kelas 3, dia melihat pohon mangganya sudah tumbuh besar dan berbuah banyak. Saat itu, dia menyampaikan kepada ibu dan ayahnya. Ibunya berkata, wah, Tio hebat. Tio bisa mengurus pohon mangga itu dengan sendiri. Kata Tio, iya ibu, kata guru TK aku dulu, kita harus mengurus pohon mangga itu dan menjualnya, jadi kita bisa membeli sepeda, kata ibunya. Ya sudah. Saat Tio tidur, ada seorang pencuri yang mengendap-endap ingin memetik pohon mangga itu. Saat itu pencuri itu memanjat pohon mangga itu dan membawanya ke karung. Keesokan harinya, saat Tio membuka jendela, Tio melihat pohon mangganya yang sisa setengah dan tidak utuh. Tio keluar dan memanggil ayah ibunya. Ayah, ibu, cepat ke sini, kata ibunya. Kenapa, Tio? Pohon manggaku berbuah hanya sedikit. Sepertinya tadi malam ada yang mencuri dan tidak minta izin, kata ibu Tio. Ya, sayang sekali. Saat itu Tio kembali ke kamar dan sedih. Dia ingin membuat sesuatu agar pencuri itu tidak masuk lagi ke rumahnya dan memetik buahnya.
Tio mengikatkan tali kepada pohon dengan sepasang. Saat malamnya, pencuri itu datang lagi ke belakang halaman rumah Tio. Saat itu, pencuri itu mengedap-edap lagi. Pencuri itu tidak melihat ke bawah. Saat itu perangkap Tio berhasil. Pencuri itu terjatuh. Dan saat itu keluarga Tio mendengar suara di halaman belakang rumahnya. Saat itu ternyata itu adalah pencuri mangga yang kemarin mencuri mangga Tio. Ibu dan Tio dan keluarganya teriak dan memanggil warga lain. Warga lain itu membuka topeng pencuri itu dan tertangkap. Dan saat itu Tio berkata, "Wah, ternyata ini pencurinya." Dan ayah pun berkata, "Tio, kamu adalah anak yang pintar. Pencuri itu sudah tertangkap. Jadi besok tidak akan ada yang mencuri lagi ya." Saat itu, "Iya ayah. Ayah, aku akan ingin cepat-cepat menjual mangga itu di pasar agar bisa membeli sepeda." "Iya Tio, tapi kita harus memetik dulu mangganya." Saat keesokan harinya, Tio bangun tidur. Saat itu dia melihat sepeda di depan rumahnya. Kata ayahnya, "Tio, kesini nak." Tio baru bangun tidur. Saat itu Tio ke depan halaman rumahnya. "Wah, sepeda. Terima kasih ayah," kata ayah dan ibunya. "Kamu adalah anak yang pintar. Kamu berjuang selama 3 tahun untuk mengurus pohon itu. Dan ini sepedanya. Karena mangga itu sudah terjual di pasar dengan harga yang banyak." Baik, ceritanya sudah tamat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah sekolah konstruksi literasi dulu. Kemudian ada Nadipang kelas 5, kemudian ada Isra kelas 5, dan ada Ibu ikut lewat ya? sama Delisa kelas 6. Ikut lewat ya? Kita satu tim ada 6 orang, ya. Kita menjadi tim literasi untuk SD kelas 2. Nah, sekarang kita dengar pengalaman tim literasi kita, salah satu tim literasi kita selama dia berada di dalam satu tim, ya. Kita menerima tantangan literasi ini selama 10 bulan. Dan ini bulan sekarang kita sudah menginjak di bulan ke-7, ya. Di bulan ke-8. Tantangan kita itu hanya sekitar 2 bulan lagi, ya. Oke, karena kalian mungkin baru mengenal atau baru Mengikuti dalam kegiatan seperti ini, karena mungkin kebiasaan ketika literasi waktu itu masih kelas 2 ya, jadi belum mengikuti predatornya. Nah, baik, kita dengarkan pengalaman salah satu dari tim literasi kita, ya. Perkenalkan, namanya adalah Abinaya. Silakan. Alah, ibu ikut duduk ya. Teman-teman, saya Abinaya, salah satu tim literasi di SDN Perbi 2. Kaget soalnya senang, tapi saya rada kaget terpilih gitu. Ngapain aja literasi teh, Abi ngapain aja? Oh. Ada menceritakan kembali, mengisi buku. Tuh, dengarkan. Pertama, lalu ada membacakan puisi di bulan kedua. Lalu ada menceritakan sajak di bulan ketiga juga. Nah, nanti ada market day. Nah,
katak. Di suatu desa ada makhluk goib yang ingin menyerang desa. Tapi di desa itu ada pangeran yang pemberani yang ingin membunuh makhluk itu. Tetapi makhluk itu berkata, "Jika kau membunuhku, akan kukutuk kau menjadi katak." Pangeran pun tidak percaya dan membunuhnya. Tapi karena sihir makhluk itu, pangeran itu pun menjadi katak. Semua orang mencari-cari kemana pangeran itu pergi. Namun tidak berhasil karena pangeran itu berubah menjadi katak. Pangeran itu pun putus asa lalu pergi menjauh dari desa itu. Di sebuah kerajaan ada putri yang sangat cantik. Namun dia sangat sombong. Dia dimanja oleh ayahnya sejak kecil. Ketika katak itu sampai di kerajaannya, putri itu ketakutan dan berteriak. Namun katak itu berbicara kepada putri, "Tenang, aku bukan katak yang menakutkan, namun aku seorang pangeran." Putri itu tidak percaya. Tapi pangeran itu berkata, "Jika kau ingin mengurusku, aku akan menjagamu setiap harinya." Putri itu pun setuju, lalu mengurusnya. Dia memberi makan katak itu dan mentidurkannya di kamarnya. Tapi lama-kelamaan putri itu merasa tergantikan karena ayahnya pun lebih mementingkan katak itu. Dan katak itu pun menjadi seenaknya saja. Saat sang putri ingin tidur di kasurnya, ia melihat katak yang sedang tidur di kasurnya. Ternyata itu sang pangeran katak. Putri itu pun sangat kaget dan membuang pangeran katak itu. Dan putri itu pun menendangnya sampai pangeran katak itu kesakitan. Tapi karena pangeran katak pergi dan tidak ada yang menjaganya, putri jadi tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Karena ayahnya sudah tidak mau memanjainya lagi, dia pun kesulitan dalam melakukan tugas apapun, seperti memasak dan yang lain-lain. Putri itu mencari pangeran katak di sungai. Dan tiba-tiba ada suara petir dari langit. Putri itu terpeleset lalu ke dalam sungai. Tapi untungnya ada pangeran katak. Putri itu memohon bantu ke pangeran katak. Pangeran katak pun berubah menjadi seorang yang sangat tampan. Dia pun menolong sang putri. Sang putri sangat berterima kasih dan meminta maaf atas perbuatannya. Sekarang pangeran itu dan putri itu menjadi berkeluarga, mempunyai anak dan sudah bernikah. Ya, kasih tepuk. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang sedikit kurang jelas dan salah. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan. Buat Abi Naya. Nah,
Jadi itu teknik mereview itu seperti itu. Bila mana nanti di kelas disuruh membaca atau melakukan kegiatan literasi, maka yang dilakukannya itu adalah pertama baca dulu judulnya apa, siapa penerbitnya, nanti pahami jalan ceritanya seperti apa. Jadi mereview itu tidak dibaca secara utuh ya. Bukunya nggak apa-apa, taruh di tempat aja. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing.